Indonesia baru aja terpilih menjadi negara terindah di dunia versi sebuah majalah internasional ya. Ironisnya kalau dilihat dari data UNWTO, WTO itu World Tourism Organization, Indonesia itu kalau ngomongin dari jumlah wisatawan asing masuk 20 besar aja enggak. Gitu. Jadi ini terindah, tapi kok jumlah wisatawannya 20 besar aja enggak. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, jadi kalau kita melihat data UNWTO tahun 2020, Indonesia itu nomor 27 dari jumlah wisatawan asing yang masuk Indonesia. Jumlahnya 3,9 juta. Malaysia, ironis ya, Malaysia sama Indonesia bagusan mana sih? Coba deh gitu kan. Bagusan Indonesia lah jauh ya. Indonesia nomor 27, Malaysia nomor 23 dari sisi jumlah wisatawan asing yang masuk. Jumlah wisatawan asing yang masuk Malaysia itu 4,3 juta. Thailand mungkin lebih bagus sih dari Malaysia. Tapi kalau diadu sama Indonesia harusnya kita bisa menang lah ya. Thailand itu nomor 16, jadi Indonesia nomor 27, Thailand nomor 16 dengan angkanya 6,7 juta. Nah, tapi orang bilang 2020 kan pandemi COVID, ya kalilah kalah. Oke, dilihat 2021 udah mulai recover. Indonesia nomor 31, masih 1,6 juta. Gitu ya. Tapi 2021 kan juga sama pandemi gitu ya. Oke, kita lihat 2019 sebelum pandemi gitu ya. Di 2019 Thailand itu nomor 8. Saya jajarin angka Asia Tenggara aja. Thailand itu nomor 8 jumlah wisatawan asing terbanyak. Jumlahnya 39,9 juta. Bayangin. Penduduk Thailand itu kalau nggak salah 60 jutaan. Jadi 75% dari penduduknya itu bukan dari penduduknya, tapi 75% ya jumlah wisatawan itu 75% dari jumlah penduduknya. Malaysia nomor 14 dengan 26,1 juta, Vietnam nomor 24 dengan 18 juta, Indonesia nomor 29 dengan 16,1 juta. Jadi bahkan sebelum pandemi ketika orang masih jalan-jalan, Indonesia masih ketinggalan. Jadi ironis banget, Indonesia nomor 1 terindah katanya, New Zealand aja kalah. New Zealand tuh cuma nomor 2 gitu. Tapi kenapa kalah? Gitu. Nah, kalau dilihat di Southeast Asia menurut majalah yang sama gitu ya, tentang negara tercantik di dunia, Filipina itu nomor 17, Malaysia nomor 24, Thailand nomor 38, Myanmar nomor 41, Vietnam masuk 50 besar aja enggak. Kok bisa Indonesia paling cantik tapi nggak bisa masuk 25 besar UNWTO gitu. Nah, mudah-mudahan bahasan ini bisa kasih masukan buat kita semua, termasuk semua pihak terkait ya, Kemenparekraf gitu ya. Silakan dipakai idenya, kalau dirasa bermanfaat nggak usah dibayar. Kalau dieksekusi benar mudah-mudahan jalan dan bisa bantu. Oke, jadi kalau kita lihat dari negara-negara yang menurut saya aja deh, menurut saya cantik di dunia gitu. Yang pertama ada New Zealand, itu nomor 2 versi majalah yang tadi. Tapi angka wisatawan asing yang masuk sana juga ranking 67 sedunia. Perancis itu ranking 8 tercantik, tapi nomor 1 paling banyak mendatangkan wisatawan asing. Jepang nomor 14 tercantik, 25, ranking 25 mendatangkan wisatawan asing. Norwegia 21 tercantik, tapi 54, ranking 54 mendatangkan turis asing. Iceland itu ranking 34 tercantik, tapi 94 mendatangkan wisatawan asing. Swiss juga kan, aduh itu gila ya. Itu ranking 46 tercantik. Saya juga nggak habis pikir kenapa Swiss ranking 46 gitu ya. Tapi ranking 32 dia mendatangkan wisatawan asing. Nah, jadi pelajarannya yang saya ambil pertama adalah barang bagus itu nggak selalu paling laku gitu kan. Ada banyak faktor lain gitu. Dan bukan cuma itu gitu loh, barang bagus nggak selalu paling laku, barang paling laku nggak selalu paling bagus gitu. Bukan masalah harga aja, bukan masalah feature aja, karena kalau ngomongin harga gitu ya, Indonesia kurang murah apa gitu kan, cari deh tempat wisata yang lebih murah dari Indonesia, nggak banyak, ada gitu. Thailand tuh juga murah gitu, tapi nggak banyak gitu loh pilihannya. Kalau dilihat yang tadi yang top itu, wah jauh lebih mahal dari Indonesia semua gitu kan. Nah, walaupun murah tuh bukan cuma soal uang ya, tapi juga ada perceived risk gitu ya. Kalau ternyata
orang mikir, wah nanti kalau udah sampai sana nggak bagus terus gimana? Bukan cuma buang uang, tapi lebih mahal buang waktu dan lain sebagainya. Nah, kita bahas detailnya yuk. Nah, saya mau pakai framework behavior changing. Behavior changing itu rumusnya B sama dengan MAT. Behavior sama dengan motivation dikali ability dikali trigger. Nah, kalau kita ngomongin start dari motivation dulu. Untuk jadi motivasi, level pertama adalah awareness-nya gimana? Bagus apa enggak? Orang nggak akan ada motivasi kalau nggak aware gitu. Jadi awareness ini penting gitu ya. Sama kayak gini deh, kalau kita ngomong orang nggak aware bahwa gula itu nggak bagus buat kesehatan, terus gimana mau ngurangin gula? Orang nggak akan nggak akan mau belajar bahasa Inggris gitu ya, ketika nggak aware bahwa kemampuan bahasa Inggris itu bisa bantu karir gitu ya, nggak ada motivasi belajar akhirnya. Gitu. Saya nggak punya motivasi masuk Harvard dulu zaman kuliah karena saya nggak pernah dengar namanya Harvard gitu. Nah sama juga. Orang nggak tertarik untuk datang ke Indonesia ketika orang nggak tahu tentang Indonesia. Indonesia itu apa sih? Buktinya awareness Bali itu lebih tinggi dibanding Indonesia. Artinya ada yang harus lebih didorong dibanding Indonesia. Bahkan ketika Bali awareness-nya tinggi, harusnya kita masih berharap angkanya juga bagus. Nah, menarik nanti kalau angka yang tadi dibelah ya. Saya dulu pernah belah tapi berapa belas tahun yang lalu. Itu angka wisatawan asing Indonesia itu masih didominasi oleh Bali. Jadi dominan sekali. Hampir setengahnya atau bahkan lebih dari setengah gitu ya. Nah, balik lagi ketika kita ngomongin awareness, ketika udah aware pun belum tentu mereka tertarik. Mereka akan ngelihat pain sama pleasure-nya. Pain-nya apa sih untuk nggak liburan ke Indonesia gitu kan. Pain itu bisa sekedar FOMO, aduh orang-orang ke sana terus habis itu masa saya enggak gitu ya. Dan ini sebenarnya yang kita bisa lihat orang-orang Indonesia itu Jepang. Orang-orang Indonesia akhirnya ke Jepang kenapa? Karena FOMO sejujurnya. Banyak yang ke Jepang, share di Instagram, terus habis itu waduh dia ke Jepang, waduh dia ke Jepang, waduh dia ke Jepang. Akhirnya saya juga mau ikutan ke Jepang, nanti saya nggak nyambung ngomongannya dan sebagainya. Gitu. Terus sebaliknya, pleasure-nya liburan ke Indo itu apa? Gitu. Kalau kita contoh ambil ke Eropa itu tempatnya bagus, salju, factory outlet, murah-murah. Gitu kan, iconic places gitu ya. Eiffel Tower, Louvre Museum gitu kan, ke Zermatt di Swiss. Theme parknya banyak gitu kan, atau ya buat yang suka bola ke stadion sepak bola beli jersey gitu kan, dagang lagi balik ke sini buat buat bayarin tiket pesawat setidaknya gitu kan. Terus pindah negara gampang kalau di Eropa, kita cuma satu visa Schengen bisa puluhan negara pindah-pindah tanpa harus repot-repot gitu. Nah terus terakhir perceived risk-nya ke Indonesia itu apa? Keamanan. Orang mikir waduh ini keamanannya aman apa enggak? Kita mengkomunikasikan apa enggak? Prasarannya juga, persepsinya kan Indonesia itu tertinggal. Ada hotel bagus apa enggak ya? Nanti transportnya gampang apa enggak ya? Nah semua ini seberapa di manage gitu sehingga orang bisa ngerasa bahwa oh ini aman gitu ya. Nah untuk bangun motivasi, kita masih bahas motivasi. Untuk bangun motivasi ada 5 variabel penting untuk ngedesain motivasi. Pertama intensity gitu ya. Pertama seberapa intens kita ngebangun motivasi itu, awareness itu dan lain sebagainya. Gak cukup cuma 1-2, harus hit the tipping point supaya orang mulai punya motivasi. Ketika awareness-nya belum hit the tipping point, motivasinya belum terbentuk. Ada yang namanya mere exposure effect, kecenderungan orang untuk lebih memilih sesuatu yang lebih familiar. Jadi harus didorong terus sampai tipping point, baru orang punya kecenderungan, yuk Indonesia aja yuk. Nah, seberapa tebal, seberapa intens exposure kita di luar negeri itu yang mungkin pertama harus kita pikirin. Tapi ini juga bukan soal kuantitatif aja, tapi juga kualitatif gitu. Kuantitatifnya udah bagus gitu ya, artinya secara quantity banyak media yang kita pasang gitu ya. Tapi quality-nya gitu-gitu aja akhirnya nggak menarik. Poin kedua adalah relevansi. Relevan nggak sih untuk kita gitu loh, untuk punya motivasi ini? By context, pain, and pleasure-nya. Nah sama, relevan nggak orang untuk ke Indonesia? That's why makanya turis Indonesia, kalau Bali ya, turis yang paling banyak tuh kan apa sih? Cina sama Australia. Kenapa? Karena buat mereka relevan, deket banget gitu loh. Dan udahlah nggak usah ini dan sebagainya, kebutuhannya juga pas. Orang Australia ke sana tuh biasanya peaknya tuh kan tengah-tengah tahun, ketika di Australia juga lagi winter. Daripada dingin-dinginan di sana mendingan ke Bali udah panas-panas. Jadi relevansinya perlu dibangun. Terus ketiga tangibility-nya. Seberapa nyata cues-nya gitu ya. Kalau MLM itu multi level marketing ya. Semua yang pernah ikut multi level marketing pasti tahu semua orang MLM disuruh bikin dream book. Dream book itu apa? Begitu masuk ditanya, kamu punya dream nggak? Pengen punya apa? Pengen punya Ferrari, pengen punya rumah, pengen keliling dunia segala macam. Nggak bisa cuma ngomong, disuruh kamu cari gambar Ferrari, kamu beli foto album, gambar Ferrari-nya ditaruh di sana.
gambar tempat-tempat yang mau dikunjungi ditempel di sana, setiap hari buka dilihat. Jadi motivasi harus tangible, harus dilihat, orang harus bisa melihat, harus bisa revisit lagi, balik lagi. Kalau orang tua pasangan itu untuk jaga motivasi suka sama orang, walaupun ini tidak sengaja ya, itu naruh foto pasangan, naruh foto anak di dompet gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah kalau kita nggak bisa lihat apa yang mau kita jual, gimana bisa diingat? Kalau nggak bisa diingat, gimana mau bayangin, gimana mau nginget-nginget, gimana mau pengen gitu. Akhirnya jadi enggak. Poin keempat adalah maintenance. Seberapa ini dijaga dan diingat lagi. Ada yang namanya motivation wave. Motivation wave itu adalah contohnya resolusi tahun baru ya. Ketika mendekati tahun baru kita bilang, wah nanti per 1 Januari saya setiap hari akan nge-gym supaya badannya kurus, jadi berotot gitu ya. Bertahan berapa lama? 2 minggu, 2 bulan gitu. Habis itu turun. Karena ada motivation wave. Ketika mutusin, wah motivasinya tinggi, tapi lama-lama mulai turun. Makanya harus dijaga. Makanya ketika kita memarketingkan Indonesia pun juga harus konsisten gitu. Terus-terusan dijaga, di-maintain. Kelima adalah believability. Ini yang ngomong siapa sih? Messenger effect ada. Jadi apa yang diomongin, apa yang dijual itu bergantung terhadap siapa yang ngomong gitu kan. Kalau yang ngomong, oh ini orang yang didengar, oh ya orang yang kredibel, yang memang harus saya dengerin. Gak harus yang terkenal ya. Kadang-kadang orang yang saya percaya aja atau orang yang dekat sama saya, maka ini akan juga jadi punya dampak. Terus habis itu seberapa real evidence-nya sehingga saya believe bahwa ini bagus, materinya seberapa menarik dan sebagainya. Gitu. Nah itu tadi motivation, panjang banget. Yang kedua ability, ada nggak akses ke Indonesia? Kalau nggak ada ya sudah, terus gimana saya mau ke sono? Gitu, masuk budget apa nggak? Dugaan saya ini kenapa New Zealand sebagai negara tercantik kedua, itu jumlah wisatawan asingnya juga rendah. Karena New Zealand itu kan terpencil ya, di ujung sendiri, untuk masuk ke sana tuh ya susah gitu loh. Maksudnya nggak kayak Eropa yang mudah saat masuk satu negara pindah gitu ya. Nah New Zealand ini jauh relatif lebih sulit. Gitu. Maka yang juga harus diselesaikan oleh semua pemangku kepentingan adalah harus mulai ngebangun akses gitu. Aksesnya juga harus masuk budget, prasarananya cukup apa enggak, bahasanya aman enggak. Saya ke sana terus orang kayak orang asing, karena buat orang yang tidak berbahasa Indonesia terus nggak bisa cari ATM aja bingung. Mau nyetop taksi aja bingung dan sebagainya. Nah, kalau aja ada yang nggak bisa dari list tadi gitu dan list yang lain-lain masalah ability, otomatis motivasi turun. Jadi ketika ability kita rendah untuk melakukan sesuatu, kayak tadi nge-gym gitu ya. Nge-gym kita semangat di awal tahun, angkat beban berat gitu ya karena semangatnya lagi tinggi. Tapi lama-lama capek, aduh berat banget ya, terus habis itu ability-nya rendah kan berat. Ketika berat motivasinya kegerus. Ketika motivasi kegerus, akhirnya mulai aduh libur dulu sekarang. Besoknya aduh nggak apa-apa deh 2 hari berturut-turut libur, habis itu aduh minggu depannya masih bisa kok dan lain sebagainya. Diet juga sama gitu. Jadi ability ini bukan cuma soal realita tapi juga soal persepsi gitu. Akses pesawat ada tapi nggak ada yang tahu ya buat apa gitu, akhirnya nggak ada yang berangkat. Nah terakhir trigger mas, simple aja, gimana cara kita bisa create urgency, yuk berangkat sekarang jangan ditunda gitu. Nah kita juga mau fair, kita melihat apa yang udah dilakukan pemerintah untuk ngedorong pariwisata Indonesia, banyak yang udah oke. Kalau saya lihat ya kita punya konten bagus di Instagram, di YouTube, di website bagus kontennya gitu ya. Walaupun masih bisa ditingkatin tapi udah cukup oke ya. Nah ini sebenarnya modal yang bagus untuk bangun motivasi. Ingat Dreambook tadi sama, ketika materi-materi ini ada gitu ya, visualisasinya orang jadi bisa ngebayangin, oh menarik ya, oh saya jadi mau. Nah sayangnya ini yang harus diperbaiki ya. Pertama kalau ngomongin web, saya ngelihat dari Similar Web, ini akses gratis untuk ngelihat traffic ya. Trafficnya Indonesia.travel itu trafficnya 700.000 per bulan. Itu dan 26%-nya dari Indonesia. Artinya dari jumlah traffic itu cuma 500 ribuan yang dari luar negeri, which itu target market kita. Terlalu kecil menurut saya. Terus kedua bounce rate-nya 70%. Artinya 70% dari 700 ribu itu cuma bertahan di halaman 1 gitu ya. Sisanya baru masuk ke halaman lainnya. Terus time on site-nya juga cuma 1 menitan, 1,18 menit kalau nggak salah. Page view per usernya kurang dari 2 halaman. Jadi setiap user yang masuk cuma ngelihat 1 halaman, nggak sampai 2. YouTube view-nya not bad gitu ya. Tapi kalau lihat number view per videonya, itu bahkan kalah sama travel vlogger yang bahas soal Indonesia yang di Bali itu banyak banget. Gitu ya. Jadi rata-rata saya ngeliat videonya cuma ribuan, 4.000, 5.000, 6.000 gitu. Sementara travel vlogger yang ada di Indonesia itu bisa sampai 500.000, bisa jutaan segala macam. Gitu. Jadi kenapa kita nggak belajar dari sana atau manfaatin mereka? Nah isunya traffic masih bisa digedein, amplifikasinya, targetingnya, activity-nya mungkin harus diberesin, sama UX-nya harus diperbaiki sehingga bounce rate-nya nggak tinggi, dorong orang untuk masuk lebih dalam lagi, page view-nya nambah, time on site juga nambah, interaction nggak ada sayangnya. Itu yang harus ditambahin. Nah
saya melihat gini, ini usulannya. Usulannya ini ide sebenarnya udah dari tahun 2007 kalau nggak salah ya, zaman Menparekraf itu masih Pak Jero Wacik, saya ingat banget. Saya udah punya ide ini, saya mau tawarin ke Pak Jero Wacik, nggak dagang, balik lagi saya nggak cari uang dari sini, mau dipakai silakan, nggak ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi intinya adalah membuat kompetisi vlog sama foto gitu ya. Dengan beberapa kategori. Kita bisa bikin, kategorinya by destinasi. Ada kategorinya Aceh, kategorinya Sumatera Utara, kategorinya apapun yang kita mau di sana. Kita undang orang untuk sebanyak-banyak masuk ke sini gitu kan. Bisa juga by destination. Ada orang-orang yang suka gunung, ada yang suka pantai, ada yang suka culture, ada yang suka kuliner, ada yang suka history, apapun. Bikin vlog sebanyak-banyak, ayo bikin kompetisi gitu ya. Terus bisa juga journey base, visit 7 hari di Indonesia, bisa kemana aja sih, 36 jam di Sumba, bisa apa aja sih, atau bisa by budget gitu kan. Gimana caranya traveling di Indonesia dengan budget misalnya $2.000 gitu kan. Atau bisa juga listicle, 10 hari yang bisa dilakukan di mana, 5 pantai tercantik di Indonesia, atau 10 hotel terbaik di Indonesia, atau apapun. Atau bisa juga itinerary, ngayal aja gitu, nggak perlu bikin videonya. Bahkan orang bisa, bikin lomba itinerary. Kalau lu ke Indonesia, misalnya dalam waktu 7 hari, lu akan kemana aja sih? Gitu. Terus cari foto-foto yang bisa ngedukung bahwa itinerary ini menarik. Gitu ya. Bikin video motion aja, nggak perlu. Jadi pakai video yang ada, terus dikompil, terus dipost gitu ya. Nah tujuannya apa? Satu, kita ketika melakukan itu, kita dapat materi organik, bisa dipercaya gitu ya. Dan punya influencing power yang kuat, karena ini user generated content, orang yang bikin. Dan ini memperkaya konten destinasi gitu ya. Jadi konten untuk setiap destinasi akan banyak. Kalau sekarang kontennya apa sih? Itu lagi. Bali, Raja Ampat, Lombok, udah itu aja lah gitu ya. Jogja gitu ya. Nah dengan begini kita bisa ngegas destinasi yang nggak punya materi banyak. Supaya jadi lebih banyak. Nggak akan lebih banyak dari Bali udah pasti. Tapi paling nggak cukup untuk bisa jualan gitu ya. Nah terus konten-kontennya juga jadi relevan. Dan konteksnya juga relevan. Nah yang jadi trigger untuk orang mau ikutan apa? Harus kasih hadiah yang bombastis. Budget pariwisata Indonesia tuh gede sekali. Saya tahu gedenya ampun-ampunan gitu ya, amat sangat cukup lah ya. Nah kita bisa kasih hadiah untuk partisipan ini. Bisa ada hadiah bulanan supaya jaga konsistensi. Tadi kan kita udah ngomongin motivasi itu harus dijaga. Makanya ada hadiah bulanan. Misalnya buat pemenang bulanan dia bisa milih trip ke satu destinasi yang lo mau pilih, plus destinasi yang dipilih sama panitia. Semuanya kelas 1 dibayarin mulai dari travel, hotel, dan lain sebagainya. Di akhir periode bisa ada hadiah yang bombastis banget gitu ya. Hadiahnya misalnya keliling Indonesia selama setahun dibayarin sama Wonderful Indonesia Team gitu ya. Keliling mau kemana aja dibawa dari Aceh, terus bikin video di sana segala macam. Jadi setiap journey-nya juga abis itu divideoin, terus abis itu diposting dan bikin ngundang orang untuk, oh ya gue pengen datang nih, ternyata bagus ya, ternyata ada yang ini, ada yang itu dan sebagainya. Terus ada hadiah yang kategori journey base gitu kan, dimodalin untuk bikin journey baru, ada videonya dan sebagainya. Jadi kalau dia bikin journey-nya menarik, oh ya udah nih, yuk saya modalin, saya kasih hadiah sekian, yang itu cukup untuk bikin journey yang baru gitu dan bikinin videonya. Ada juga yang itinerary, ada yang saya belum pernah ke Indonesia gitu, tapi saya cuma browsing-browsing menarik. Saya bikin itinerary, kalau saya ke Indonesia hari pertama mau ke sini, kedua ini, mau makan ini, mau segala macam. Dibayarin untuk jalanin, bikin video, posting, terus habis itu. Gitu. Terus menariknya ada yang, saya belum pernah ke Indonesia gitu kan, terus saya nggak pinter bikin gitu-gitu. Ya udah, kamu vote aja. Kamu vote, dan untuk voter juga dibayarin untuk ikut jalan-jalan ketika yang menang itu menang. Salah satu dari pemilihnya yang ngasih vote itu juga dibayar untuk ikut jalan-jalan sama dia. So mekanismenya orang bikin, posting, share, vote. Satu vote dapat 1 poin, poinnya diundi untuk hadiah bulanan. Periodenya jalan sepanjang tahun dan bisa berulang lagi tiap tahun, ada lagi gitu. Jadi selalu ada motivasi untuk balik lagi. Nama programnya bisa dibikin bombastis kayak keliling negara dengan 17.000 pulau misalnya. Atau apapun lah, traveler gaji buta selama setahun gitu ya. Atau apapun itu gitu ya. Nah jadi satu itu, terus activity kedua itu dilakukan di dalam microsite. Activity keduanya di dalam microsite ini bisa aja masuk, terus habis itu bikin kuis-kuisan yang untuk tujuannya untuk mengeduket. Misalnya pertanyaannya kayak dari hal-hal di bawah ini mana sih yang benar tentang Indonesia? A, Indonesia itu adalah negara dengan pantai terpanjang, atau Indonesia ini punya pulau terbanyak kesekian di dunia, atau Indonesia ini bisa trip hanya dengan misalnya 100.000 per hari atau bla 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 bla. Jadi intinya konten-konten ini akan mengeduket orang bahwa oh iya ya Indonesia tuh gini ya, oh Indonesia gitu ya. Atau bisa juga nih loh negara-negara
yang jarak tempuh terbangnya ke Indonesia nggak lebih dari 12 jam tuh apa aja sih? Jadi orang secara tidak langsung juga di-educate, oh ternyata dari Australia itu nggak nyampe 12 jam ya, oh ternyata Singapura nggak sampai 12 jam ya. Jadi relevansinya dibangun, orang bisa ngebangun relevansi ke Australia, ke Singapura karena itu jadi hub ya, atau bahkan ke Jepang gitu ya. Dan orang harus tahu bahwa dari hub-hub itu, jarak tempuh ke Indonesia tuh udah nggak begitu jauh, sehingga orang mulai ngerasa ternyata nggak terlalu jauh, yuk sekalian yuk dan lain sebagainya gitu ya. Terus kita juga bisa ngomongin negara-negara yang bebas visa atau visa on arrival itu apa aja sih gitu. Jadi orang bisa di-educate melalui kuis gitu ya. Nah intinya adalah educate kelebihan-kelebihan tentang Indonesia sehingga orang tahu gitu, dan orang yang jawab benar itu satu dia jadi dapat dapat pengetahuan tentang Indonesia, ngebangun ketertarikannya, dan abis itu kita bisa insentif dengan hal-hal yang menarik juga buat mereka. Nah, jadi expected outcome-nya dari activity ini adalah pertama kita dapat konten yang banyak banget dan organik, reach-nya luar biasa karena orang dimotivasi untuk bikin, vote, share dan lain sebagainya, untuk menang dan lain sebagainya. Terus habis itu awareness terbangunnya dengan baik karena ini organik, kontennya video, konten-konten kuis edukasi dan sebagainya. Dan udah pasti harusnya jadi buzz karena kontennya bagus, hadiahnya fantastis gitu. Orang share untuk dapat hadiah gitu ya. Dan orang balik lagi gitu ya untuk dapat hadiah bulanan dan sebagainya. Pull faktornya konten, hadiah dan juga FOMO gitu. Jadi lumayan panjang. Dan kenapa ini works? Karena itu tadi, ini dapat pool of kontennya organik, relevan kontak, ada social proof, orang yang makin rame ikutan makin mau gitu ya. Secara motivasi ini memenuhi semua aspek tadi, intensitinya bagus gitu ya, intens banget, relevansinya juga karena orang awam yang buat user generated content, tangibility-nya ya orang gambarnya jelas, clear ya, materi-materi video dan sebagainya. Maintenance ya karena dilakukan tiap bulan dan bertahun-tahun ya akhirnya bisa terjaga, believability juga karena ini konten-konten asli gitu ya. Terus motivation wave juga dijaga juga karena terus-terusan, ability juga sama, orang bisa lihat microset untuk ngelihat, bisa jadi oh saya ternyata bisa ya. Terus trigger ada hadiah bulanan, social proof dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan, saya percaya kalau ini dilakukan terutama di era sosial media ya, menurut saya kita masih melakukan marketing yang caranya masih konvensional gitu ya, pasang digital ads, pasang apa, padahal harusnya udah mulai masuk ke interaction. Dan kalau ini bisa dilakukan, mudah-mudahan bisa bantu Indonesia dapat pemasukan lebih gede lagi dari wisatawan asing. Nah, untuk bikin lebih seru, kita bikin kuis seperti biasa. Pertanyaannya sebagai berikut. Pemenang dan jawaban untuk kuis episode ini bisa dilihat di episode selanjutnya. Maka dari itu jangan kelewatan subscribe dan ikutin terus marketing di episode-episode selanjutnya. Saya Ignatius Untung pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya gitu kan. Dan jangan lupa subscribe juga Marketer TV di sini nih.